Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Muhsin bin Ali bin Hamid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di tengah arus zaman yang terus berubah, lahirlah sosok ulama muda yang menginspirasi banyak kalangan. Dialah Habib Muhsin bin Ali bin Hamid, seorang alim dari tanah Madura yang tak pernah berhenti belajar, meski telah menjadi guru bagi banyak orang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Muhsin dilahirkan pada tanggal 10 Juli tahun 1983 di Sumeneb, Madura, dari pasangan Habib Ali bin Abu Bakar bin Hamid dan Syarifah Nur Sukainah binti Hasan Al-Jufri. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dalam keluarga yang dikenal alim dan mencintai ilmu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak kecil, kecerdasan dan semangat belajarnya sudah tampak menonjol. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pajagalan 1 Sumeneb, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sumeneb, dan kemudian ke SMU Negeri 4 Malang pada tahun 1999. Namun, pendidikan umum bukanlah satu-satunya fokus hidupnya. Sejak usia dini, Habib Muhsin telah aktif menimba ilmu agama di Yayasan Pendidikan Al-Wataniyah Al-Islamiyah, YPAA, Sumeneb, sebuah lembaga madrasah yang cukup ternama di kota tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di bawah bimbingan para masyayikh dan guru seperti Ustadz Naufal Bahabasi, Ustadz Mustafa bin Ahmad Baharun, Ustadz Ahmad Bahabasi, Ustadz Badar Bahabasi, dan Ustadz Mudar Beik, ia mendalami berbagai cabang ilmu-ilmu keislaman, dari fikih hingga akhlak. Kecerdasannya pun dibuktikan secara akademik, ia pernah meraih nilai ujian akhir SD tertinggi ketiga se-Jawa Timur. Ia juga menjadi bintang pelajar di Madrasah YPAA dan juara pidato saat SMP. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selepas SMP, ia hijrah ke Malang, kota pendidikan dan dakwah. Di kota ini, ia tidak hanya melanjutkan sekolah menengah, tetapi juga berguru kepada ulama-ulama besar, seperti Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Habib Hussein bin Agil, dan Habib Abdullah Maulakelah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sampai kapanpun, engkau tetap seorang pelajar. Itulah prinsip hidup yang terus dipegangnya hingga hari ini. Meski memiliki jadwal mengajar yang padat, semangatnya untuk terus menuntut ilmu tak pernah padam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tak hanya belajar, Habib Muhsin juga aktif berdakwah. Ia mengajar di berbagai majelis di Malang dan sekitarnya. Mulai dari kota hingga desa pelosok seperti Baran Kidal, Ringin Anom, Tumpang, hingga Turen, yang berjarak cukup jauh dari pusat kota. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ia juga senang melakukan rihlah ilmiah. Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, ia selalu menyempatkan diri untuk mengambil faidah dari para ulama besar, seperti 1. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Bukit Duri, Jakarta. 2. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. 3. Habib Ali bin Jafar Al-Aidrus, Batu Pahat, Malaysia. 4. Makam Waliullah Habib Nu Al-Habsyi, Singapura. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tanggal 15 Zulhijjah 1431 Hijriah atau tanggal 22 November tahun 2010,
Habib Muhsin melepas masa lajang dengan menikahi putri dari Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Gresik. Akad nikahnya dilangsungkan bertepatan dengan Hail dan Rauha Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Muhsin adalah simbol generasi ulama muda yang produktif, tawadu, dan penuh semangat dalam menuntut dan menyebarkan ilmu. Ilmu bukan untuk disombongkan, tapi untuk diamalkan. Demikian pesan yang selalu ia sampaikan kepada para murid dan jamaahnya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.